Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022 dalam pekan biasa yang ketiga. Hari ini kita juga memperingati peringatan Santo Timotius dan Titus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan berikop Yesus mengutus 70 murid. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Arahkanlah hati dan pikiran kami, agar mampu memusatkan diri hanya kepadamu, untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu hari ini. Berkatilah niat-niat baik kami sepanjang hari ini, agar senantiasa mau dan mampu bekerja sama dengan Roh Kudus-Mu dalam berpikir, berucap, dan bertindak, terlebih rahmat kekuatan, ketertiban, kelemah lembutan, dan keberanian, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan hati yang murni. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini di dalam Gereja Katolik kita memperingati Santo Timotius dan Titus. Timotius adalah seorang uskup pada abad pertama. Timotius dikenal sebagai rekan kerja dan pendamping terpercaya dari Santo Paulus dalam perjalanan misi-misinya. Ia lahir di Listra, sebuah kota di Asia Kecil. Ayahnya kafir, sedangkan ibunya beragama Yahudi.
Bersama ibunya Eunike dan neneknya Lois, Timotius bertobat dan menjadi Kristen pada saat Santo Paulus pertama kali mengunjungi Lia Korea. Timotius dikenal sebagai orang yang bersama Paulus menulis 6 pucuk surat. Tetapi Timotius dibunuh dengan kejam pada tahun 97 Masehi. Sementara itu, Titus adalah rekan seperjalanan Paulus. Ia berasal dari Antiokhia di Asia Kecil. Ia lahir di dalam sebuah keluarga yang masih kafir. Karena pewartaan Paulus, Titus bertobat dan dia pun menjadi seorang Kristen yang sangat aktif dalam karya pewartaan Injil. Nah, adik-adik, remaja misioner. Tema permenungan kita hari ini yaitu misionaris cilik pewarta kasih Allah. Adik-adik yang terkasih, seberapa seringkah kita mendengar kalimat, "Pergilah, kita diutus"? Ya, kakak rasa kita mendengarnya saat berkat penutup dalam setiap perayaan Ekaristi atau perayaan Sabda. Sudah berapa kalikah kita menjawab amin? Sudah seberapa seringkah kita berjanji untuk menjadi pewarta kasih Allah? Ataukah sebatas jawaban saja tanpa makna? Menurut adik-adik, siapakah yang dapat menjadi pewarta kasih Allah? Tugas mewartakan kasih Allah bukan hanya milik biarawan-biarawati, guru agama, atau pendoa saja, namun tugas dari semua orang yang percaya kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, maukah adik-adik diutus untuk menjadi misionaris cilik pewarta kasih Allah? Kakak yakin adik-adik akan menjawab iya. Terus bagaimana caranya? Kita bisa melakukannya melalui tindakan kecil seperti menyapa dengan kasih, memberi salam, memberi senyuman, ringan tangan membantu pekerjaan mama dan papa di rumah, ringan tangan menolong teman dan guru di sekolah, rajin melaksanakan tugas Miss Dinar dengan penuh tanggung jawab, serta membawa sukacita dimanapun kita berada. Kita juga dapat menjadi pekerja di ladang Tuhan dengan menggunakan talenta, potensi diri, kemampuan, waktu, tenaga, dan juga berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai sarana untuk mewartakan kasih Allah. Misalnya, ada yang menjadi organis, pemazmur, dirijen, Miss Dinar, pendamping bina iman, anggota KOR, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik dan remaja misioner, mudah bukan? Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang spektakuler atau luar biasa, tetapi sulit untuk dijangkau. Cukup dengan hal-hal sederhana yang dilakukan dengan penuh cinta kasih dan dijadikan sebagai gaya hidup, maka orang-orang sekitar kita akan merasakan kasih Allah yang nyata melalui kehadiran kita. Semoga kita selalu siap sedia untuk diutus Tuhan menjadi misionaris cilik dalam mewartakan kasih Allah dimanapun kita berada. Amin. Mari adik-adik yang terkasih, kita sama-sama mendoakan doa anak misioner. Tuhan Yesus,
Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini do, re, mi kita hari ini. Sampai berjumpa pada hal lain waktu. Dadah semua.